Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi sekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun dikarenakan kondisinya yang sakit-sakitan, dia tidak menamatkan pendidikannya. Lalu Suwardi bekerja sebagai jurnalis di berbagai surat kabar, seperti surat kabar utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, dia juga aktif di dalam organisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Dewes Dekker dan Cipto Manungkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia, yaitu Partai Indis, yang memiliki tujuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan pada tahun 1913 ke Belanda bersama Dewes Dekker dan Cipto Manungkusumo yang memihak keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan oleh Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotismenya dan cita-citanya mewujudkan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Lalu ia kembali ke tanah air pada tahun 1919. Pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan, Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi rakyat Indonesia, seperti yang dimiliki orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawannya, menjadi nama Ki Hajar Dewantara, agar perjuangannya lebih mudah dikenal di kalangan masyarakat. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1559, hari lahirnya 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang masih digunakan sampai saat ini juga di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarsasung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu menjadi semboyan pendidikan di Indonesia. Bahkan dari salah satu semboyannya, yaitu Tutwuri Handayani, menjadi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Kesimpulan dari ini, tanpa adanya Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan Indonesia tidak mungkin bisa sampai seperti sekarang.